Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Pasti kalian bertanya-tanya ya, kenapa kelas 3 dan kelas 4 Ibu satukan? Baik, Ibu jawab karena guru yang biasanya mengajar kelas 3 itu tidak dapat melakukan proses belajar mengajar dalam artian ada halangan dan tidak dapat masuk. Seperti itu. Makanya Ibu satukan kalian karena Ibu akan mengajar dengan metode PKR. Pasti kalian nggak tahu ya apa itu PKR. Nah, PKR ini adalah suatu metode pembelajaran kelas rangkap. Jadi Ibu menggunakan model 221 yang mana ada 2 mata pelajaran. Untuk kelas 3 itu IPS dan untuk kelas 4 itu matematika, dua tingkat kelas, yaitu tadi kelas 3 dan kelas 4 dalam satu ruangan. Makanya Ibu jadikan satu ruangan. Baik, karena sudah Ibu informasikan agar kalian tidak kebingungan dalam pembelajaran ini, langsung saja Ibu akan melakukan absensi ya. Kita awali dari kelas 3 dulu. Baik, untuk kelas 3, apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Oke, ada ya 3 orang karena sakit. Semoga teman kita yang 3 orang sakit tersebut bisa lekas sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran bersama kita lagi. Untuk kelas 3, Ibu sudah absen. Sekarang untuk kelas 4 ya. Untuk kelas 4, apakah ada yang tidak masuk juga? Baik, ada ya 1 karena ada kepentingan keluarga ya. Iya, terima kasih. Semoga yang tidak masuk karena ada kepentingan keluarga ini bisa lekas mengikuti pembelajaran bersama kita kembali. Amin. Oke, langsung saja kita masuk dalam materi ya. Untuk kelas 3, siap-siap ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar pembelajaran IPS ya. IPS mengenai apa? Mengenai uang dan mengelolanya. Apa benar? Ya, benar. Nah, karena Ibu sudah memberikan informasi bahwasannya kita akan belajar mengenai uang dan cara mengelolanya, silahkan buku yang sudah kalian bawa dari rumah, buku yang mengenai hal tersebut silahkan kalian baca-baca terlebih dahulu. Ibu akan mengatur kakak kelas kalian dulu ya, silahkan dibaca-baca. Oke, untuk kelas 4 bagaimana? Pembelajaran apa yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, iya benar, akan belajar matematika ya. Ya, mengenai pecahan apa? Pecahan yang berkaitan dengan uang. Oke, terima kasih. Berarti kamu sudah baca tadi malam ya. Terus Ibu tanyakan nih, apa yang kalian ketahui mengenai pecahan? Oke. Satu lagi? Oke, iya terima kasih ya. Tadi ada teman kalian yang jawab bahwasannya pecahan itu katanya adalah 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Satunya lagi ada yang jawab 3 bagian dari 4 bagian yang sama besar juga. Itu benar, tapi Ibu pertegas lagi bahwasannya apa yang dimaksud dengan pecahan adalah suatu bentuk bilangan yang dinyatakan dengan A per B, yang mana A itu disebut dengan pembilang dan B itu disebut dengan penyebut.
dengan syarat, dengan ketentuan B tidak boleh sama dengan 0. Apakah Oke, terima paham? kasih kalau paham. Kalau sudah paham apa yang Ibu katakan, Ibu akan memberikan anak kelas 4 ini beberapa soal. Silahkan dikerjakan ya. Ibu akan mengatur adik kelasnya. Silahkan. Oke, untuk kelas 3 bagaimana? Apakah yang Ibu suruh sudah dikerjakan, yaitu membaca buku yang sudah kalian bawa? Sudah dibaca, Bu. Oke, terima kasih ya karena sudah mematuhi apa yang Ibu katakan. Oke, selanjutnya untuk kelas 3 akan Ibu tanyakan ya, akan Ibu ajukan satu pertanyaan. Tadi kan kalian sudah membaca mengenai uang dan mengelolanya. Nah, apa sih yang kalian ketahui mengenai uang? Apa sih uang gitu? Apa tadi? Uang digunakan sebagai alat tukar, Bu. Oh iya, satu lagi ada yang bisa mendefinisikan uang itu apa? Alat mau beli, Bu, dan jenisnya juga banyak. Oke, terima kasih. Tadi ada yang bilang uang adalah sebagai alat tukar, sebagai alat untuk membeli. Ada banyak Bu jenisnya. Oke, itu benar. Jadi uang adalah alat untuk melakukan transaksi atau untuk sebagai alat tukar yang sah. Baik, karena kalian sudah mengerti apa itu uang dan manfaatnya, kita lanjut ke sejarah mengenai uang. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih Bu caranya kita mendapatkan uang seperti itu ya? Mungkin ada suatu pemikiran dalam benak kalian, bagaimana sih Bu mendapatkan uang gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sejarah mengenai uang, kita bahas dulu bagaimana caranya kita mendapatkan uang. Nah, caranya kita mendapatkan uang itu dengan cara kita melakukan jasa, yaitu melakukan suatu perbuatan yang mana atau suatu pekerjaan yang nantinya orang lain akan memberikan imbalan kepada kita. Beberapa jenis pekerjaan dan profesi yang dapat kalian ketahui. Baik, kita langsung saja ke pembahasan sejarah mengenai uang ya. Pasti kalian tidak asing dengan kata barter ya. Nah, ada yang tahu apa itu barter? Oke, barter adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang. Ya, itu benar. Barter adalah suatu kegiatan tukar-menukar dengan barang. Nah, sejarah dari uang itu sendiri bermula dari kata barter. Nah, dari barter itu ada tahapan, ada sebelum kegiatan barter dan pada saat atau sesudah barter seperti itu. Nah, sebelum barter ini manusia itu individu, jadi manusia itu meyakinkan dirinya bahwasannya dirinya itu dapat memenuhi kebutuhannya secara individu, tidak tergantung dari orang lain. Jadi pada saat itu manusia menjadi produsen sekaligus konsumen. Nah, pada kegiatan saat barter atau sesudah barter, nah di situ itu manusia kebalikannya, manusia di situ meyakinkan dirinya bahwasannya manusia tersebut tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat memenuhi kehidupannya secara sendiri dan membutuhkan orang lain. Sehingga pada saat itu muncullah uang komoditas. Nah, apa sih uang komoditas, Bu? Pasti begitu kan? Nah, uang komoditas di sini itu adalah alat tukar yang biasanya menggunakan suatu bahan-bahan pokok yang biasanya semua orang miliki gitu, seperti garam, ada gula, ada tebu, terus ada gandum. Intinya suatu
barang pokok makanan yang bisa ditukar. Jadi itu dinamakan uang komoditas. Nah, uang komoditas itu digunakan manusia pada zaman tersebut untuk melakukan pertukaran suatu hal yang diinginkan, yang jumlahnya sama dengan barang yang ditukarkan dan yang akan ditukar, seperti itu. Nah, kemudian ada sistem uang barang. Nah, sistem uang barang itu adalah ya tadi uang komoditas. Itu dinamakan sistem uang barang. Kemudian setelah itu ada masa uang. Masa uang di sini itu masa yang kemudian alat tukarnya itu sudah ada kemajuan, yaitu berupa uang, yang mana sehingga pada masa tersebut itu sudah efektif dalam melakukan tukar menukar dan juga efisien karena sudah ada uang. Jadi karena Ibu sudah menjelaskan sejarah mengenai uang, untuk kita semua, jika kita memiliki uang, kita harus mengelola dan menjaga uang tersebut sesuai dengan kebutuhan yang akan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan cara apa? Ya, benar sekali, dengan cara menabung. Pintar, berarti itu suka menabung ya. Oke. Untuk kelas 4, sebelum kita membahas 2 soal yang sudah kalian kerjakan, Ibu informasikan bahwasannya kalian akan ada tugas rumah yang sudah Ibu catat di papan. Jangan lupa sambil ditulis ya. Terima kasih. Bagaimana? Apakah sudah mengerjakan soal yang Ibu tadi suruh? Sudah dikerjakan, Bu. Oke, karena tadi kalian ada yang menjawab sudah mengerjakan tugasnya, Ibu ambil dulu ya salah satu dari kalian. Oke, terima kasih. Kita bahas untuk soal yang pertama, yaitu ada soal Fatimah menukar 5 lembar uang 5 ribuan dengan uang ribuan. Jadi Fatimah punya 5 lembar uang 5 ribuan. Nah, 5 lembar. Jadi 5 lembar itu kita kalikan menjadi 5 ribu. Ya, berarti 5 kali 50, 5 kali 5 ribu. Ya, kali 5.000, benar. Nah, Fatimah itu ingin menukar dengan ribuan. Terus kalian apakan? Ya, benar, dibagi jadi 1.000. Jadi kita kalikan dulu ya, karena itu ada kurung, maka 5 kali 5.000 rupiah itu berapa hasilnya? Ya, 25, benar, 25.000 rupiah. Dibagi tadi 1.000 karena ingin ditukar 1.000. Jadi berapa lembar? Jadi 25 Ya, benar. Berarti kalian sudah paham ya? Ya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Yaitu soalnya Rita membeli 7 buah donat keju dan 12 buah donat coklat. Harga donat keju masing-masing Rp1.750.000 dan donat coklat Rp1.500. Nah, berapa uang yang harus Rita bayarkan? Nah, tadi itu Rita beli 7 donat keju ya. Masing-masing harganya itu Rp1.750. Nah, jadi 7 dikali 1.750 itu berapa? 12. Ya, benar. 12 berapa? 12.250. Ya. Nah, terus di sini juga ada donat coklat yang mana itu jumlahnya 12. Nah, perharganya itu 1.500. Ya, 1.500. Jadi itu dikalikan juga 12 kali 1.500 itu hasilnya berapa? Ya, 18.000. Oke, karena sudah dikalikan semua, kemudian kita jumlah. Karena kita ingin membayar, berarti jumlahnya keseluruhan berapa ya? Jadi 12.250 rupiah ditambah 18.000 rupiah
Itu hasilnya berapa tadi? Ya, 30.250 rupiah. Ya. Terima kasih untuk anak-anak ibu kelas 4. Oke. Bagaimana PR yang suruh ibu tulis tadi di papan? Apakah sudah selesai? Baik, karena pembelajaran sudah selesai, untuk kedua kelas 3 dan kelas 4, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih karena kalian sudah paham semua ya sepertinya, jadi tidak ada yang mau ditanyakan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, silakan salah satu siswa kelas 3 untuk memberikan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan yang dapat saya tangkap pada materi yang sudah dibahas, yaitu mengenai uang dan mengelolanya. Kita tahu bahwasanya uang digunakan sebagai alat tukar yang sah. Bekerja merupakan cara kita mendapatkan uang. Banyak jenis pekerjaan dan profesi yang dapat menghasilkan uang. Contohnya saja, guru mengajar maka akan mendapatkan gaji, dan petani mereka bekerja di sawah untuk mendapatkan upah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu kita harus menggunakan uang sesuai kebutuhan. Dan sejarah uang di Indonesia dari sistem barter hingga sistem uang. Sistem yang digunakan sebelum adanya uang adalah barter. Nah, kita juga tahu jenis-jenis uang yang ada dari mulai uang logam hingga uang kertas. Terima kasih, sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelas 4? Apakah sudah selesai menulis PR-nya? Sudah Bu, kami sudah mencatat tugas dari Sudah Bu, Ibu. sudah selesai. Oke, terima kasih. Tetap selalu semangat belajar, jaga kesehatan karena masa pandemi COVID seperti ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu belajar karena selalu membaca buku juga, karena dari kita membaca buku kita mendapat pengetahuan yang baru dan ilmu yang kita miliki juga bertambah kan. Tetap semangat belajar. Terima kasih, semoga ilmunya barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.